Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan melakukan video interpretasi jalan lahir. Saya Novela Helenia, NPM 18 sebagai bidan. Saya Lilis Yani, NPM 14 sebagai pasien. Dan saya Nanda Desra Purwanti, NPM 15 sebagai pemateri. Presentasi jalan lahir atau penurunan kepala bayi terdapat 7 langkah mekanisme kepala bayi. Yang pertama, engagement, yaitu bagian bawah janin mulai memasuki PHP yang disebut sinkhitismus, di mana satura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua, descent atau penurunan. Pada posisi ini adalah asinkhitismus anterior, yaitu satura sagittalis mendekati promontorium karena adanya kontraksi kepala, kemudian mendekati simfisis pubis. Posisi ini disebut asinklitis posterior. Yang ketiga, kemudian mekanisme yang ketiga yaitu fleksi, di mana dagu mendekati dada dan kepala sudah mendekati bidang kondrek ketiga. Yang keempat, dilanjutkan dengan putaran paksi dalam sehingga ubun-ubun kecil berada di depan. Yang kelima, setelah itu ekstensi, yaitu kepala menjauhi dada, maka lahirnya berutut ubun-ubun besar, kecil, mata, hidung, dan mulut, dan dagu. Yang keenam, terjadinya putaran paksi luar, kepala bayi memutar sesuai sumbu jalan lahir. Dan yang terakhir, ekspulasi, keluarnya bahu depan dan dilanjutkan seluruh badan. Silakan di sana ya, Bu. Iya. Cuci tangan terlebih dahulu untuk memeriksa bagian dalam. Ada 7 langkah. Selanjutnya, kelengkapan peralatan, bahan, dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan. Yang pertama, ada bank instrumen besar yang berisi steril, selang kateter, tali pusat gunting epistomi, 2 klem setengah, dan gunting tali pusat. Bak instrumen spuit 1, 3, 5, dan 10 cc, 2 buah. Bengkok tom yang berisi kapas DTT, obat esensial, alkohol, swab, aquades, tensitromol, sarung tangan steril, betadine, termometer, raksa, dan stetoskop. Selanjutnya ada sop tiba-tiba, buah, handuk, bedong bayi, dan peralatan bayi, kain berisi dan baju bersih, ibu, alat APD, hekting, set kompas, entah air klorin dan air DTT, sepatu, bot, dan kotak sampah non-infeksius dan kotak sampah infeksius. Langkah kedua, pastikan kelengkapan peralatan, bahan, dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan. Yang pertama, ada bak instrumen besar yang berisi selang kateter, tali pusat, gunting. Baik Ibu, apakah Ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Sudah. Baik Ibu, di sini kami akan melakukan DJJ. Apa denyut jantung bayi Ibu normal atau tidak? Pertama, lakukan gel, lalu lakukan denyut jantung bayi apakah normal atau tidak. Normal DJJ 120 sampai 160. Baik Ibu, di sini DJJ bayi Ibu normal. Dan di sini, apakah Ibu rasa ingin beneran? Ya. Baik Ibu, kami di sini akan melakukan apakah perineum Ibu menonjol dan anus Ibu membuka. Baik Bu, tolong buka kakinya. Baik, di sini perineum Ibu menonjol dan anus Ibu membuka.
Langkah yang keempat, memakai alat pelindung diri. Yang pertama, memakai celemek. Yang kedua, memakai topi. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, memakai kacamata. Yang kelima, memakai sepatu. Menyiapkan spek dan memasukkan ke dalam partuset. Menyiapkan oksitosin. Langkah 5, memakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Langkah ke-6, memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik, kemudian memasukkan spet ke dalam partuset, lalu menggunakan sarung tangan berikutnya mendekatkan bengkok. Menyiapkan setengah collar. Langkah yang ke-7, membersihkan vulva dan perineum, menyetelnya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Yang pertama, bersihkan labia mayora kanan dan labia mayora kiri dari atas ke bawah. Lalu lakukan labia minora kanan dan kiri dari atas ke bawah. Lalu dari klitoris sampai ke anus. Langkah yang ke-8, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan. Pembukaan 1 yang perlu dilakukan saat pembukaan. Bila kontraksi masih belum sering, ibu bisa bersantai di rumah. Lakukan rutinitas sehari-hari. Biasanya ibu dianjurkan untuk berjalan-jalan ringan. Pembukaan 2, ibu dianjurkan untuk melakukan jalan-jalan ringan. Bila kontraksi makin sering dan kuat, datangi klinik atau rumah bersalin. Mengonsumsi makanan ringan meski kepala janin sudah menuju jalan lahir namun janin masih pasif. Pembukaan 3, rahim mengalami dilatasi atau pembukaan sebesar 3 cm pada saat pembukaan 3. Hal yang perlu dilakukan saat pembukaan ketiga, segera datangi klinik atau rumah sakit bersalin. Pembukaan 4, tahap ini pembukaan pada mulut rahim sudah sekitar 4 cm. Mulut rahim akan semakin tipis dan terbuka karena munculnya kontraksi untuk mendorong bayi lahir. Ciri-ciri yang terjadi pada saat pembukaan 4, ibu bisa saja mengalami pecah ketuban. Setiap kontraksi terjadi, posisi janin akan semakin terdorong ke bawah, pembukaan jalan lahir pun semakin lebar. Pembukaan 5, tahap ini pembukaan pada mulut rahim sudah sekitar 5 cm. Ciri-ciri yang terjadi pada saat pembukaan 5, durasi kontraksi semakin lama, bisa 1-5 menit. Adapun rentangnya tetap mulai setengah hingga 1 jam. Kepala janin berada dalam posisi yang melintang di salah satu pinggul ibu. Kemudian kepala janin berangsur menuju ke rongga panggul. Pembukaan 6, ciri-ciri yang terjadi saat pembukaan 6, kontraksi semakin sering dan kuat, bahkan selang waktunya bisa sangat cepat, yakni 2-5 menit. Jadi setiap 2-5 menit ibu akan mengalami kontraksi dengan durasi mencapai 1-1,5 menit. Kepala janin telah sepenuhnya masuk ke dalam rongga
panggul dan diameter kepala terlebar telah melewati pinggir rongga panggul. Idealnya kepala janin juga telah melewati bagian panggul tersempit. Pembukaan 7. Ciri-ciri yang terjadi saat pembukaan 7, kontraksi makin sering dan kuat, bisa 2-3 menit sekali dengan lama 1-1,5 menit. Janin terus bergerak menuju jalan lahir. Wajah janin mulai menghadap ke rektum ibu. Pembukaan 8. Ciri-ciri yang terjadi saat pembukaan 8, punggung terasa sakit dan pegal, ada dorongan untuk mengejan, suhu tubuh ibu sedikit naik sehingga ibu akan berkeringat. Terjadi pengeluaran lendir dan darah yang kian bertambah karena semakin banyak pembuluh kapiler yang pecah. Timbul rasa mengantuk, janin terus aktif bergerak dan terus meluncur ke bawah melalui jalan lahir yang kian terbuka dan lebar. Pembukaan 9. Mulut rahim mama telah terbuka sebesar 9 cm. Ciri-ciri yang terjadi pada saat pembukaan 9, kontraksi akan terjadi semakin sering dan kuat, mengalami sakit dan mulas yang hebat. Ibu mungkin mengalami rasa sakit yang hebat, bahkan seolah akan tekanan ingin buang air besar. Namun meski telah merasakan sakit dan adanya tekanan untuk mengejan, bidan, dokter atau tim tenaga kesehatan akan melarang ibu mengejan sebelum pembukaan sempurna. Kepala bayi sudah berada di rongga panggul akan semakin turun ke bawah setiap kontraksi. Pembukaan 10. Inilah fase yang dinamakan pembukaan sempurna. Artinya rahim telah terbuka sebesar 10 cm. Ciri-ciri yang terjadi pada saat pembukaan 10, kontraksi kuat, cepat dan lama. Kepala janin sudah masuk rongga panggul dan mulai terlihat. Ibu merasakan rasa ingin buang air besar yang kuat. Air ketuban terus mengalir. Pada tahapan ini, dokter atau bidan akan membimbing ibu hamil untuk mengejan. Dokter atau bidan mungkin saja akan melakukan pengguntingan agar tidak terjadi robekan besar karena di area perineum, area sekitar vagina dan anus akibat dorongan janin. Baik, di sini kami sudah melakukan video interpretasi jalan lahir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.